Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita masih akan tetap membahas tentang Sewage Treatment Plant atau STP. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, STP merupakan sistem pengolahan limbah domestik, yaitu seperti limbah perkantoran, limbah rumah sakit, limbah asrama, limbah pondok pesantren, dan sejenisnya. Limbah tersebut harus diolah agar sesuai dengan baku mutu sehingga dapat dibuang ke lingkungan dengan aman. Instalasi equipment of STP berbeda-beda tergantung kebutuhan dari masing-masing industri. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang instalasi STP pada industri skala besar, maka untuk video kali ini kita akan membahas penginstalan equipment STP untuk industri skala kecil. Seperti pada umumnya, limbah akan memasuki screen chamber atau yang sering disebut dengan bak saringan, di mana berfungsi untuk memisahkan benda-benda padat yang terikut dalam air limbah, seperti kertas, plastik, dan yang lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis atau auto cycle. Selanjutnya, air limbah akan ditampung pada raw sewage collection sump atau yang sering disebut dengan bak equalizer yang berfungsi untuk menyamaratakan kualitas dari air limbah. Bak penampung ini juga berfungsi untuk memastikan influen ke unit-unit yang selanjutnya itu terjaga dengan baik sehingga dapat terjadi proses kontinu dalam pengolahan limbah atau sewage treatment plant. Selanjutnya, air limbah akan memasuki MBBR atau moving bed bioreactor atau yang sering disebut dengan aeration tank, di mana di sini terjadi proses aerasi atau penambahan oksigen dengan menghembuskan udara menggunakan blower ke dalam air. Dalam hal ini dilengkapi dengan DO sensor yang berfungsi untuk mengontrol atau mengetahui kadar oksigen yang telah ditransfer ke dalam air. Oksigen atau udara dalam hal ini berfungsi untuk proses respirasi bagi bakteri, sehingga bakteri dapat menghasilkan energi untuk dapat mengurai bahan-bahan organik yang terdapat dalam air limbah. Selanjutnya, air limbah akan menuju ke clarifier atau settling tank, di mana di sini terjadi proses pengendapan padatan dan dihasilkan air bersih. Sebagian padatan atau sludge yang diperoleh dari blowdown clarifier akan dikembalikan ke MBBR karena di dalamnya masih banyak terkandung bakteri-bakteri yang dapat mempercepat proses penguraian zat-zat organik. Untuk lebih menjernihkan air atau menghilangkan partikel-partikel yang tak kasat mata pada air yang sudah terfiltrasi, maka dilalukan pada pressure sand filter atau penyaring pasir dan keactivated carbon filter yang berfungsi untuk menghilangkan bau pada air. Air yang sudah terfiltrasi tentu masih banyak mengandung bakteri-bakteri patogen. Oleh karena itu, diinjeksikan klorin untuk membunuh bakteri, sehingga aman untuk dapat dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali untuk siram taman, untuk cuci kendaraan, dan lain-lain. Biasanya pada proses finishing dilakukan kontrol untuk melihat apakah air ini sudah aman untuk digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan, yaitu dengan cara memelihara ikan dengan menggunakan media air yang sudah melalui proses treatment tersebut. Selain itu juga dilakukan tes lab, yaitu dicek BOD-nya, COD, kemudian pH, juga temperatur sebelum benar-benar dibuang ke lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon dukungannya untuk
like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih.